Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febrianti dengan NIM 0302118924109109 dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan membagi sedikit pengetahuan tentang salah satu metode geofisika, yang mana bertujuan sebagai pelengkap ujian akhir semester mata kuliah geofisika tambang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode geomagnetik. Apa itu metode geomagnetik? Metode geomagnetik adalah salah satu metode di antara metode geofisika yang sering digunakan untuk survei pendahuluan pada eksplorasi minyak, panas bumi, batuan mineral, maupun untuk keperluan pemantauan atau monitoring gunung berapi. Nah, untuk prinsip dan dasar teori dari metode geomagnetik itu sendiri terdapat 6. Yang pertama itu adalah gaya magnetik, yang mana gaya magnetik ini adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada dua muatan. Yang kedua itu ada kuat medan magnet, yang mana kuat medan magnet ini yaitu besarnya medan magnet pada suatu titik sebagai akibat jarak dari sebuah kutub dengan titik tersebut. Yang ketiga, ada momen magnet. Momen magnet ini sering disebut dengan kutub-kutub pada magnet, yang biasanya dikenal dengan dipol. Yang keempat itu ada intensitas magnet, yang mana intensitas magnet ini sendiri yaitu adalah momen magnet per volumenya. Yang kelima, ada induksi magnet, yang mana induksi magnet ini adalah medan magnet yang terukur oleh magnetometer. Yang terakhir, ada suksesibilitas batuan. Pengertian dari suksesibilitas batuan ini adalah ukuran dasar sifat kemagnetan suatu batuan. Selanjutnya, ada alat-alat metode geomagnetik. Untuk melakukan metode geomagnetik, diperlukan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada magnetometer. Seperti kita ketahui, magnetometer dari namanya bahwa magnet dan meter itu artinya alat ukur untuk menentukan besarnya medan magnet tersebut. Nah, magnetometer ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu adalah flux gauge magnetometer, dan yang kedua ada proton precision magnetometer atau sering dikenal dengan ppm. Yang kedua ada DGPS. Apa pengertian dari DGPS ini? Yaitu suatu alat yang digunakan untuk posisi stasiun pengukuran secara presisi. Yang ketiga ada stopwatch. Tentunya kita sudah mengetahui apa fungsi dari stopwatch itu sendiri ya kan? Stopwatch itu digunakan sebagai untuk mengukur waktu pada saat metode geomagnetik itu dilakukan. Yang keempat ada kompas. Nah, kompas ini sendiri digunakan untuk alat penunjuk arah pada saat metode geomagnetik ini. Yang terakhir ada logbook. Logbook ini sendiri bertujuan sebagai peralatan pelengkap saja. Selanjutnya ada bagian-bagian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, magnetometer, flux gauge magnetometer, dan proton precision magnetometer. Apa perbedaan antara kedua hal ini? Flux gauge magnetometer digunakan untuk mengukur medan magnet vertikal, sedangkan proton precision magnetometer digunakan untuk mengukur medan magnet secara total. Dan di PPT sudah tersedia gambarnya. Selanjutnya, akuisisi data. Bagaimana sih akuisisi data metode geomagnetik itu sendiri? Akuisisi datanya terdiri dari 4. Yang pertama itu ada waktu. Nah, di waktu ini sendiri terdapat yaitu hari, tanggal, jam yang dilakukannya survei geomagnetik tersebut. Yang kedua ada data geomagnetik, yang mana data geomagnetik ini terdiri dari 4. Yang
Yang pertama itu ada medan total, yang kedua medan vertikal, yang ketiga variasi harian, dan yang terakhir ada medan utama bumi atau sering dikenal dengan IGRF. Yang ketiga itu ada posisi titik, yang mana posisi titik ini berupa posisi titik stasiun pengukuran. Yang terakhir itu ada cuaca dan topografi. Cuaca dan topografi ini dimaksud kondisi cuaca dan topografi lapangan saat survei geomagnetik tersebut dilakukan. Selanjutnya, ada interpretasi data metode geomagnetik. Apa saja sih interpretasi datanya? Yaitu interpretasi kuantitatif dan juga interpretasi kualitatif. Interpretasi kuantitatif sendiri terdapat dua metode lagi, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Kembali lagi ke interpretasi kuantitatif. Interpretasi kuantitatif berupa menentukan bentuk atau model dan kedalaman benda anomali atau struktur geologi melalui pemodelan yang matematis. Nah, pada interpretasi kuantitatif ini terdapat beberapa cara, di mana satu dengan lainnya berbeda, tergantung pada bentuk anomali yang diperoleh, sasaran yang dicapai, dan ketelitian hasil pengukuran. Nah, di sini cara yang disebutkan pada interpretasi kuantitatif yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Nah, metode langsung itu sendiri metode dengan menggunakan kurva karakteristik pada penampang kontur anomali magnetik. Nah, metode langsung ini biasanya hasil yang diperoleh berupa perkiraan kasar kedalaman, tebal, dan juga kemiringan benda penyebab anomali tersebut. Sedangkan metode tidak langsung, hal ini berupa mencocokkan kurva anomali lapangan dengan kurva model yang dilakukan secara iteratif. Selanjutnya, interpretasi data pada metode geomagnetik ada interpretasi kualitatif. Apa perbedaannya dengan interpretasi kuantitatif? Interpretasi kualitatif digunakan dengan cara pola kontur anomali medan magnet yang bersumber dari distribusi benda-benda termagnetisasi atau struktur geologi bawah permukaan bumi. Lalu, anomali medan magnet tersebut ditafsirkan berdasarkan informasi geologis tempat dalam bentuk distribusi benda. Selanjutnya, ada pengolahan data. Di sini, pengolahan data metode geomagnetik terdapat 6 pengolahan data. Yang pertama itu ada koreksi harian. Koreksi harian ini berupa penyimpanan nilai medan magnet bumi akibat adanya perbedaan waktu dan efek radiasi matahari dalam satu hari. Yang kedua, ada koreksi IGRF, yang mana koreksi IGRF ini berupa data hasil pengukuran medan magnet berupa kontribusi dari 3 komponen dasar, yang mana 3 komponen dasar itu medan magnet utama bumi, medan magnet luar, dan juga medan magnet dalam. Yang ketiga ada koreksi topografi. Nah, di koreksi topografi ini sendiri merupakan salah satu metode untuk menentukan nilai koreksinya dengan membangun suatu model topografi menggunakan pemodelan beberapa prima segi 4. Selanjutnya, ada reduksi bidang datar. Pada reduksi bidang datar ini, hal yang dilakukan yaitu mentransformasikan data anomali dengan medan magnetik ke bidang datar. Yang kelima, ada pengangkatan ke atas, yang mana di sini proses transformasi data medan potensial dari suatu bidang datar ke bidang datar yang lainnya, yang mana bidang datar yang lain tersebut lebih tinggi. Yang terakhir, ada koreksi efek regional. Pada koreksi efek regional ini, hal yang dilakukan adalah menginterpretasikan anomali medan magnetik yang menjadi target surveinya. Koreksi efek regional ini bertujuan untuk menghilangkan efek anomali regional dari data anomali medan magnetik. Selanjutnya, pengaplikasian metode geomagnetik. Seperti halnya yang sudah dibilang pada pengertian metode geomagnetik, bahwa metode geomagnetik
dapat dilakukan eksplorasi pada minyak bumi, panas bumi, batuan mineral, maupun keperluan pemantauan atau monitoring gunung berapi. Nah, begitu pula dengan pengaplikasiannya. Di sini terdapat 4 pengaplikasian pada metode geomagnetik. Yang pertama itu ada eksplorasi minyak bumi dengan metode geomagnetik, yang kedua eksplorasi panas bumi dengan metode geomagnetik, yang ketiga eksplorasi biji besi, sama halnya dengan metode geomagnetik, yang keempat adalah eksplorasi air dengan metode geomagnetik. Baiklah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya mengenai metode geomagnetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.